orang-orang Eropa mas, kesini itu kita belum ada, Indonesia belum ada. Orang itu sudah kesini. Manusia purba Homo erectus. Ya. Ini rahangnya kurang depan, jadi yang asli fosilnya ke depan, panjang. Ya. Iya. Nah itu gadingnya itu bisa 6 meter sini. Nah. Dan istimewanya, Sangiran itu telah menyumbang 50% dari temuan fosil Homo erectus di seluruh dunia, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini hari Jumat tanggal 16 Januari dan saat ini waktu menunjukkan pukul 2 pagi ya, teman-teman. Jadi kita akan persiapan untuk berangkat ke daerah istimewa Yogyakarta. Tapi di tujuan pertama kita akan menuju ke Museum Manusia Purba di Sangiran ya, teman-teman. Jadi bagi kalian yang pengen tahu bagaimana perjalanan kita ke Museum Purba di Sangiran, ikuti perjalanan kita ya. Perjalanan menuju ke Museum Purbakala Sangiran kita mulai sekitar jam 2.30 dini hari dan memakan waktu kurang lebih 5 jam dari kota Mojokerto. Museum ini berada di kota Sragen, tetangga provinsi, yakni di Provinsi Jawa Tengah. Museum Sangiran di Sragen, Jawa Tengah adalah situs warisan dunia UNESCO sejak 1996 yang menyimpan lebih dari 13.000 fosil, menjadikannya situs manusia purba paling penting dan paling lengkap di Asia. Oke teman-teman, jadi sekarang jam 7:30 kita baru aja nyampe ke ini ya, klaster apa ini ya? Klaster Kepung ya? Iya, jadi di Museum Sangiran ini ada beberapa klaster. Salah satunya adalah ini, klaster Ngepung ini. Dan untuk jam bukanya jam 8 teman-teman. Jadi kita kebagian kayaknya. Jadi kita tunggu sekitar setengah jam sebelum loketnya dibuka ya. Sebagai informasi tambahan, klaster Krikilan yang sebelumnya masih ditutup, saat video ini tayang sudah dibuka kembali per tanggal 1 Februari 2026. Jadi untuk tiketnya kita ketemunya 15.000 per orang. Dan kita menggunakan jasa tour guide dengan asmane sinten, Pak? Pak Darmadi. Oh, Pak Darmadi. Dan semua tour guide di sini sudah tersertifikasi ya, Pak? Iya, sudah. Nah, ini namanya Museum Manusia Purba Sangiran. Sekarang dikenal dengan Museum dan Cagar Budaya. Dikelola oleh Kementerian Kebudayaan. Jadi ini diresmikan tahun 2014 ya, oleh Pak Profesor Budiono. Dari disinilah peneliti dari Jerman, von Konerswald tahun 1934 menemukan alat-alat batu dikenal dengan industri alat-alat batu manusia purba Homo erectus, kapak, bola batu, peso, ya, termasuk fosil, rahang, dan gigi manusia purba Homo erectus. Jenis-jenis batu yang ditemukan von Konerswald itu adalah batu kalsedon dan jasper. Ini lokasinya seperti ini. Jadi ini adalah struktur formasi atau lapisan tanah, ya, yang dimana ditemukan alat-alat batu. Ini rahang sama gigi manusia purba Homo erectus. Ini kaki. Oh iya, tulang kering ya. Ini giginya. Nah, ini adalah daerah situs Ngebung. Ya. Nah, semuanya dari museum. Ini utama ya. Iya. Yang ini adalah utama. yang tertua tahun 1974. Perintis pendirinya Pak Toto Marsono, baru direvitalisasi, ukuran juga baru direvitalisasi. Ini sekarang kita di Ngebung. Nanti kalau mau berkunjung ke Manyarjo bisa, ke Ndayu bisa. Ya, ini adalah foto-foto ya, dokumentasi penggalian atau evakuasi atau riset ya, yang pernah dilakukan di kawasan Museum Klaster Ngebung. Dan ini sampai sekarang juga masih ada ya, terkadang setahun 2 kali atau 3 kali dari pihak-pihak peneliti. Ini lama ya, sudah bertahun-tahun dulu ya, sudah sering dilakukan para peneliti dari Eropa, dari dalam negeri, dan Universitas Akademisi. Metodologi riset ini tidak boleh pakai alat berat ya, alatnya alat ringan, cangkul linggis, saringan, sapu, kuas, ember, dan sebagainya seperti ini.
cara penggalian tanahnya ini secara bertahap 20 cm, 10 cm terus ya. Pelan-pelan. Kenapa nggak boleh pakai alat berat? Nanti struktur tanahnya rusak, fosilnya juga hancur ya. Nah, nanti setelah menemukan fosil ya, nanti baru dibersihkan, dibawa ke laboratorium, baru diteliti. Nah, ini contohnya ini ditemukan fosil gigi gajah Stegodon rahaya. Gajah Stegodon ini gajah yang dominan di sini, paling banyak populasinya gajah Stegodon karena ada 3 jenis gajah. Adapun lingkungan Sangiran ini awal mulanya adalah dasar laut. 2,4 juta tahun yang lalu Sangiran ini adalah dasar laut, cekungan lautan, tumbukan lempengan laut, gempa tektonik, letusan gunung api. Sangiran berubah menjadi rawa, disebut formasi Pucangat. 1,8 juta tahun yang lalu Sangiran rawa, hutan baku yang cukup subur. Adanya pengangkatan material, ledakan gunung api, rawa Sangiran terangkat menjadi daratan pertama, daratan yang sangat keras. Ini lapisan pembatas namanya formasi Grensbank 900.000 tahun yang lalu. Meskipun agak tandus, tetapi hewan-hewan purbanya, manusia purbanya semakin banyak di sini 900.000 tahun yang lalu. Setelah itu lingkungan Sangiran menjadi sabana yang sangat subur ya, menjadi sabana yang sangat subur. Hewan-hewan purbanya banyak, manusia purba umur erektusnya banyak, koloni gajah, kerbau, banteng, krokodil banyak di lingkungan sabana subur ini. 730.000 tahun yang lalu disebut formasi Kabuh. Malapetaka bagi Sangiran setelah terjadi letusan gunung api, Gunung Lawu Purba, Merapi Purba, Sangiran menjadi stepa gersang, tandus. Nah, disitulah sedikit demi sedikit perlahan hewan-hewan purbanya mulai punah. Manusia purbanya mulai punah, disebut formasi Notokro 250.000 tahun lalu. Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Lawu Purba itu bukan yang sekarang, jadi sudah berbeda, itu sudah meletus pada eranya. Berbeda dengan gunung yang sekarang. Nah, ini sudah diakui UNESCO, situs Sangiran tahun 1996. Kenapa Sangiran itu diakui UNESCO? Ternyata lebih dari 50% fosil ini manusia purba umur itu ditemukan di Sangiran. Artinya populasinya banyak, juga fosilnya ditemukan paling banyak di kawasan situs Sangiran. Makanya Sangiran diakui sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dan ini sebagai sampel gajah Stegodon. 3 jenis gajah purba di Sangiran. Pertama adalah gajah mastodon. Gajah yang paling dominan populasinya ini gajah Stegodon. Gajah Stegodon ini gadingnya ini panjangnya 6 meter. Ya, nah ini dulu 6 meter ini ditemukan di kawasan situs Sangiran. Sekarang fosilnya yang asli disimpan di Museum Geologi Bandung. Kalau kita ke Museum Klaster Keklan, kita bisa melihat gading panjangnya 4 meter. Ya, yang merupakan Pak Suwarno. Sama tengkoraknya gede, sama giginya rahangnya bagus, kakinya bagus, fosil panggulnya bagus. Nah ini rahang bawah, ya, gajah Stegodon, sama rusuk-rusuknya, ya, itu adalah sama fosil tulang belakang. Nah, gajah ini dominan paling banyak, paling besar ya, tinggi, populasinya banyak. Gajah yang terakhir yang pernah hidup di Sangiran adalah gajah elepas. Gajah elepas itu sekarang generasinya masih ada di Lampung, ya, di Sumatera, di taman-taman safari itu adalah gajah elepas. Kecil sekarang gajahnya ya. Kalau gajah Stegodon ini luar biasa, tinggi, gadingnya aja 6 meter, semakin tinggi panjang gadingnya, gajahnya semakin tinggi. Nah ini sebagai sampel replika Sakura manusia purba Homo erectus. Nah ini atapnya sini, tengkorak atasnya, tapi tidak utuh ya. Ini hanya sebagai sampel contoh, tapi ini bukan asli ya, replika. Ya kita lihat gigi manusia purba Homo erectus. Nah, giginya seperti ini. Nah, ini adalah gigi manusia purba Homo erectus ya. Ini serpian atap tengkorak. Ini rahang sama gigi. Dan ini gigi juga sama rahang. Nah, ini adalah fosil kaki bawah. Nah, manusia purba Homo erectus oleh von Konekswald itu dulu saat riset pertama di sini, hasil risetnya dinamakan Meganthropus paleojapanicus, ya. Terus Meganthropus erectus, terus Soloensis, Robusta, Mojokertoensis, itu semuanya hasil kesimpulan dari riset von Konekswald dinamakan Homo erectus. Nah, berdasarkan Profesor Dr. Hari Widianto, ada 3 tingkatan manusia purba Homo erectus. Tingkat pertama adalah Homo erectus arkaik, volume otaknya kecil, ya, volume otaknya kecil 870 cc. Tingkat kedua adalah Homo erectus tipik, volume otaknya 1000 cc. Tingkat yang ketiga, volume otaknya lebih besar 1100 cc, itu namanya Homo erectus progresif. Tapi yang bertahan di Sangiran adalah Homo erectus
arkaik sama tipik. Yang progresif ini sudah tidak tahan lagi karena Sangiran sudah tandus Tepa Gersang, pindah ke arah utara sampai di Ngandong, Bluro, Jawa Tengah, di Selopuro, Jawa Timur, dan di Sragen, Sambung, Macan. Itu adalah Homo erectus yang ada di Sangiran, awal mulanya dari Afrika. Ini adalah alat baru, Conconexo. Dia riset di kawasan ini, situs Sangiran, tahun 1931 sampai 1951. Tapi menemukan alat-alat batu ini adalah tahun 1934. Ya, kurang lebih 200 meter, nanti bisa kita kunjungi. Ini adalah pesonya, ya, untuk membuka kulit, ya, untuk memotong daging, ya. Von Conexo menemukan alat batu sini adalah jenisnya jenis kalsedon dan jasper. Nah, ini kalsedon ya. Ini biasanya ada beberapa warna ya, ada yang putih, bening, ada yang agak susu. Nah, ini adalah bola batu. Bola batu apa untuk melempar hewan-hewan pada saat dia berburu, ya. Nah, bola batunya ada dua jenis. Artinya yang halus ini adalah hasil pelapukan batuan. Yeah. Yang kasar adalah buatan manusia purba Homo erectus. Nah, itu adalah kapaknya. Ada kapak berimbas, kapak penetak, dan kapak genggam. Ya. Semuanya adalah untuk alat berburu. Ditambah tombaknya dari kayu. Terus ada alat penusuknya dari tulang-tulang hewan yang tua. Diambil untuk alat penusuk termasuk spatula. Itu adalah makanya manusia purba Homo erectus ini dikenal hidupnya di zaman batu tua, zaman Paleolitikum. Nomaden berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tinggi rata-rata manusia purba Homo erectus di Sangiran 165 cm. Ya, jadi ya sekitar kita. Bahasanya masih pakai bahasa isyarat. Belum kenal api. Makanya makanannya adalah daging mentah. Meskipun makanannya daging mentah, tapi dia tidak kanibal. Tetap berkelompok, satu kelompok ada 15, ada 10, ada kelompok-kelompok kecil. Terus berpindah-pindah sambil cari makan, memandang ya. Beberapa jenis rusa yang pernah hidup di Sangiran, ada yang tanduknya polos, ada yang cabangnya sedikit, ada yang cabang banyak. Nah, ini termasuk hewan yang sangat disenangi manusia purba Homo erectus. Ya, diburu, dicari, dibunuh, dimakan secara mentah. Jadi kalau berburu dia berkelompok supaya kuat, ya. Karena yang dihadapi juga hewan-hewan besar, termasuk gajah pun dibunuh. Nah, ini adalah luar biasa. Ini contoh evakuasi penelitian, ya. Pada saat-saat dulu, ya, hingga sekarang metodologinya sama seperti ini. Nah, ini diambilkan contoh, diambilkan sampel lingkungan formasi Kabuh, lingkungan yang sangat subur 730.000 tahun yang lalu. Lapisan tanah Kabuh atau formasi Kabuh itu, ya, atau horisan Kabuh itu ada 3 lapisan tanahnya. Lapisan yang paling atas adalah lapisan tuh. Yang kedua adalah pasir silang siur itu, yang hitam itu mas. Iya. Yang hitam itu adalah dulu yang menginformasikan air yang mengalir. Air yang mengalir membawa material pasir itu dari letusan gunung. Ya. Itu pasirnya sangat halus sekali. Iya. Ya. Nah, terus lapisan Kabuh, formasi Kabuh yang ketiga adalah konglomerat, lapisan yang paling keras. Ya, konglomerat itu kristalnya banyak keras. Ya. Nah, ketika peneliti atau penggalian menemukan fosil semacam ini, nanti dibersihkan secara perlahan, pakai kuas, pakai bambu, pelan-pelan. Nanti diblok dengan zat kimia polarit, terus dibawa ke laboratorium, diteliti, ketemunya di lapisan tanah apa, jenis fosilnya apa. Nah, untuk mengetahui umur fosil pakai karbon 14, C14, ya, termasuk kalium 40, atau pakai metode pertanggalan relatif. Metode pertanggalan relatif itu contohnya ketika kita menemukan fosil di formasi Kabuh, berarti usia purbakalinya sekitar 730.000 tahun yang lalu. Berarti koneksinya antara Homo erectus di sini dengan manusia modern zaman sekarang itu hampir nggak ada ya? Nggak ada, singling. Iya. Ya, ini adalah laut ya. Ini hanya contoh kecil aja ya. Iya. Kalau di laut yang sebenarnya sekarang ya tidak hanya sekedar ini. Jadi ada kerang-kerang yang kecil, ada kerang besar, ada kepiting, ada fosil gigikan hiu ya. Itu adalah sebagai bukti memang tidak terbantahkan. Adalah dulunya adalah Sangiran laut. Ini para peneliti dari Eropa yang pernah ke Indonesia mampir ke Sangiran ya, termasuk riset. Nah, ini di Tulungagung, manusia wajah atau wajah kensis ya. Tulungagung itu kalau dari sini kiri jalan mas, ada tuh Gunung Marmer. Nah, itu namanya wajah, itu sebenarnya kan kampung ini. Ya, kampung ya, namanya manusia wajah atau wajah kensis.
orang-orang Eropa Mas. Kesini itu kita belum ada, Indonesia belum ada. Orang itu sudah kesini. Jadi kita itu tertinggal berapa ratus tahun dengan mereka-mereka itu. Dan dia penelitiannya totalitas. Makanya hasil risetnya juga banyak bermanfaat bagi orang banyak ya. Ini sudah kesini ya. Tetapi Sangiran sendiri itu ditemukan oleh ilmuwan dari Belanda namanya Skumeling tahun 1864. 1864. Indonesia belum apa-apa, belum ada. Orang itu sudah kesini. Yang dicari apa? Tambang sebenarnya, tambang batu bara, nikel, emas, minyak, sempat melakukan pengemburan minyak. Nah, tetapi ternyata yang ditemukan adalah sisa-sisa kehidupan masa lampau. Nah, itu ada uniknya di situ. Nah, setelah itu disebarluaskan di Eropa, termasuk yang membuat peta John Everest itu, datanglah para ahli arkeologi, antropologi, ya, itu pada datang ke kawasan Situs Sangiran. Dan ini adalah contoh manusia purba mereka, ya. Ini rangnya kurang depan, jadi yang asli fosilnya ke depan, panjang. Ya, tinggi rata-ratanya ya sekitar 165 cm, ya, termasuk bahasanya masih pakai bahasa isyarat, makanya daging mentah. Sampai sekarang hasil risetnya menunjukkan belum kenal api, makanya makanannya adalah daging mentah. Tapi tingginya kurang lebih segini ya? Ya. Ini 1:1 ya? Ya, rata-rata 106. Bahasa seperti itu. Dan ini hasil penemuan di sini juga di Pithecanthropus erectus. Nah, ini kaki, ya, kaki kiri atas itu atap tengkorak. Nah, ini kakinya kan beda Mas. Ini ada tulangnya. Sama kaki kita kan berbeda. Ini kan polos kayak kita. Nah, kita kan polos, ya. Ini adalah hasilnya Eugene. Eugene luar biasa di sini. Kalau pernah membaca teori Darwin, Charles Darwin adalah sang pencetus teori evolusi manusia. Ya, dia 5 tahun keliling dunia ini. Ya, dia usianya masih sangat muda tapi pintar. Ya, usianya 20 tahun pertengahan abad 19 keliling dunia 5 tahun. Angan-angan pertama, riset tahun pertama bahwasanya dia meyakini manusia ini asal mulanya dari primata tersier. Primata tersier itu seperti tupai, tapi yang matanya besar geblok itu. Ya, telingannya agak besar, itu jinak. Taruh sini kasih makan jinak. Sampai sekarang masih banyak dijual di pasar burung atau di kebun-kebun coklat masih banyak, ya. Nah, itulah sampai nanti terakhir ya berkembang ke Homo erectus itu. Lah sampai disitulah missing link, mata rantai yang hilang. Kesimpulan Darwin selama 5 tahun, Charles Darwin tidak menemukan fosil hubungannya Homo erectus ke kita. Kalau kita adalah golongan Homo sapiens sapien, belum otak kita adalah 1400. Jadi ada Homo erectus, ada Homo sapiens, ada Homo sapiens sapien, ya. Makanya missing link itu sampai sekarang masih tanda tanya. Meskipun sudah dijawab Eugene, tetap masih ditolak oleh para ilmuwan dunia. Selanjutnya Darwin mengatakan manusia itu ya manusia, kera ya kera, gorila ya gorila. Darwin tidak pernah mengatakan manusia keturunan kera. Nah, kenapa sejarah yang beredar terkadang masih dijumpai? Charles Darwin mengatakan manusia keturunan kera, bahkan karikaturnya Darwin kepalanya masih diganti monyet. Ya, bagi orang-orang yang tidak senang lihat Darwin, Charles Darwin belum sempat membela di forum internasional, keburu mati. Ya, tapi intinya memang Darwin tidak pernah mengatakan manusia keturunan kera. Itu adalah kera ya kera, manusia ya manusia, gorila ya gorila. Lah yang namanya Homo erectus itu apa sih? Bahasa ilmiahnya gampang ditaruh di memori. Homo erectus adalah hewan yang berdiri tegak yang menyerupai manusia. Pada saat itu apa? Kera. Kera tidak berevolusi Mas ya, sampai sekarang sama. Dan ini adalah Raden Saleh. Raden Saleh adalah sang pionir pelukis modern pertama Indonesia. Nah, ini luar biasa. Ini ternyata keturunan Hindia Belanda ya, Raden Saleh ini. Zaman kolonial dia datang ke kawasan Situs Sangiran, izin sama gubernur, dulunya gubernur Belanda. Dia pengen riset di sini, ya. Ternyata dia menemukan fosil-fosil vertebrata. Setelah itu ke Eropa dengan teman-teman pelukisnya, dia memberi kabar, memberikan informasi bahwa di Sangiran itu ada kehidupan masa lampau. Akhirnya dia dapat penghargaan sebagai ahli arkeologi. Ya, ini adalah legenda Balung Buto. Jadi di Sangiran ada 2 legenda Balung Buto dan legenda Sangiran. Kenapa ini dinamakan legenda Balung Buto? Pada saat itu masyarakat sebelum kedatangan para ilmuwan belum diedukasi, belum tahu namanya fosil, belum tahu. Taunya ada benda yang besar itu dinamakan Balung Buto. Nah, ternyata itu adalah fosil-fosil badak.
ada yang kepala badak, taring badak bercula satu, ada giginya, termasuk fosil-fosil tengkorak gajah yang cukup besar, gadingnya panjang yang besar. Nah ternyata itu bisa untuk mengobati orang-orang yang sakit sampai sekarang ya Mas ya. Contoh gading gajah yang asli, fosil gading gajah yang asli. Manakala kita disengat lebah, kalau jengking itu bisa diobati dengan gadingnya asli, tempel. Nanti bisanya lebah, bisanya kalau jengking itu tersedot. Nah, itu adalah kehebatan dari fosil asli gading gajah. Tapi ada juga pada saat itu diramu dengan akar-akar tanaman, dengan daun tanaman, karena pada saat itu banyak masyarakat yang terserang demam, karena suhu badan panas. Ada yang digoreskan, ada yang diminumnya. Setelah itu dengarlah Shinsei dari Cina ini lebih cerdik. Iya. Datang ke sini Sangiran. Dia lebih hebat lagi meramu fosil-fosil itu dengan akar-akar tanaman, dengan daun-daun tanaman, nanti dibuat kapsul ya untuk mengobati berbagai macam penyakit. Dan ini adalah Shinsei Cina. Seperti ini. Makanya di pasar gede Solo banyak Shinsei seperti ini. Nah ini adalah Von Konexwald sama Eugene. Nah ini adalah argumentasi. Nah Von Konexwald ini juga yang menolak hasil risetnya Eugene ini. Ya termasuk yang missing link itu. Iya. Ini yang sangat tidak setuju. Ya ini adalah argumentasi bahwasanya Von Konexwald ini juga menolak hasil risetnya Eugene. Tapi sanggahannya apa Pak? Ya, dia kalau Von Konexwald itu pertama bahwasanya Pithecanthropus erectus temuan Eugene juga termasuk Homo erectus. Letaknya masih di bawah, iya. Masih 900 cc. Padahal Homo erectus itu paling tinggi sudah 1100 cc. Itu adalah salah satunya itu, ya. Makanya ditolak oleh berbagai macam ilmuwan dunia. Iya. Sampai sekarang masih. Berarti masih dianggap Homo erectus hanya variannya dengan volume otak yang sedikit lebih tinggi. Itu masih dianggap sama. Pithecanthropus erectus sama Homo erectus sama oleh Von Konexwald dianggap sama. Dianggap sama. Ya. Dan ini adalah hasil temuan Von Konexwald. Ini tapi yang aslinya di Jerman jadi dibawa pulang. Ini giginya seperti ini atapnya, tengkoraknya seperti ini. Nah ini Pak Toto Marsono, pendiri museum. Nah ini luar biasa. Ya. Bapak tua ini dulu kepala desa pertama kali ya di Desa Kripilan. Desa Kripilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pada saat itu kepala desa, ya dia memang hitungannya ya kerja bakti kepala desa. Tanah bengkoknya untuk gaji ya tidak seberapa, kurang subur. Nah dia terinspirasi ya setelah Von Konexwald dan ilmuwan yang lain itu. Kulo nuwun ya, saya mau riset, mau mengedukasi masyarakat tentang kehidupan masa lampau, sejarah masa lampau, fosil, laut, rawa, daratan. Akhirnya Pak Toto Marsono mengizinkan dan bahkan dia turun ke lapangan mendampingi para ilmuwan, termasuk mengajak masyarakat. Jadi mbah-mbah saya dulu, nenek moyang saya dulu belajarnya dengan salah satunya Von Konexwald. Dan ini ya juga masih berbau saudara dengan saya ya. Istrinya Pak Toto Marsono ini sama ibu saya masih saudara ya. Nah, saya tahun SMP 1983 ya, sebelum saya sekolah melanjutkan di Solo, saya sering main ke sini ya, kalau itu membawa fosil saya serahkan ke sini, diberi imbalan uang untuk jajan untuk sekolah. Ya, ini adalah sekarang diakui dunia ada 5 museum, jasa-jasa besar Pak Toto Marsono dan Von Konexwald tentu dengan masyarakat lokal Sangiran. Ini juga para masyarakat yang diajak oleh para ilmuwan untuk mendampingi ke lapangan. Biasanya dia membawa alat-alatnya, termasuk ikut evakuasi atau penggalian. Nah ini adalah berbagai macam lokasi temuan fosil khususnya manusia purba Homo erectus banyak ya. Jadi ada serinya itu lokasi 1, lokasi 2, Sangiran 1, Sangiran 8 itu kan lokasi ya. Penemuan pertama 2, 3, terakhir 39 tahun 2016 ya. Ini giginya sama rahangnya ya, ini atapnya. Yang paling bagus adalah tahun 1969 ini. Oh ini ya, yang hampir utuh ya. Ya, sekarang disimpan di Museum Geologi Bandung. Yang tahun 2016 sekarang masih disimpan di Laboratorium Klaster Utama Kripilan. Nah, ini yang Pak Toy Kromo yang menemukan. Kalau yang tahun 2016 namanya Pak Setu yang menemukan. Banyak, jarang yang utuh ya. Kadang-kadang hanya rahang gitu, giginya 1 atau 3. Kadang-kadang atapnya, ya. Kadang-kadang hanya giginya. Jarang yang utuh, jarang. Tapi memang kalau dari struktur tengkorak itu jauh beda ya sama manusia modern jauh. ya. Ini kan Kayak
Iya. Kalau kita kan oval bulat, kalau dia ininya panjang, panjang. Makanya belum bisa omong. Iya. Omongnya ya dia sendiri yang. Ini alat batu, ya ini asli. Oh ini asli. Ini adalah batu jasper sama kalsedon, ya. Nah ini dulu untuk peso, untuk mbak kulit, buruan-buruan untuk motong daging. Dikenal dengan industri alat-alat batu. Dan ini pertama kali ya Von Conexpol tadi yang menemukan. Iya. Kalau ini kapaknya. Kapak ya. Nah, ini kapak ya. Oh Ya. Kapak berimbas, kapak penetak, kapak genggam. ini digunakan untuk memotong Ya. tulang. Ya. Jadi terutama hewan yang besar ya. Kerbau, Iya. banteng itu bisa untuk motong ya. Besar juga, Iya. motong kecil. Ini juga sama, baginya peso. Ini kan hubungannya dengan korelasinya dengan kandungan unsur mineralnya. Iya. Ya, warna itu kandungan mineral termasuk umur. Nah. Ini alat-alatnya biasanya seperti itu. Oh iya. Berarti ada yang masih digenggam. Iya, kalau kapaknya genggam, tidak pakai ganggang, jadi langsung Oh langsung digenggam. biasanya kapaknya besarnya segenggam ini. Iya. Ya, Jadi yang panjang. ditajamkan hanya ujungnya. Iya. Biasanya kan dipecah, digosok. Ini kalau nggak ahlinya ya nggak ngerti, kalau itu alat tuh nggak ngerti. Iya. Dikira ya cuman pecahan batu Ya, biasa karena aja. arkeologi. Iya iya. Nah, ini adalah daerah Turkana, Kenya, Afrika. Ya. Nah ini Iya. ke Sangiran dulu jalan kaki. Nah, ini daratan. Oh. Jalan kaki ini dulu semuanya daratan. Nah, Iya. belum ada lautan ya. Jalan kaki sampai di Sangiran 1,5 juta tahun yang lalu. Berpopulasi berkembang ada 3 tingkatan tadi. 50 juta tahun yang lalu Indonesia itu baru 30 ini. Iya. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sangiran. Ya. Ini berarti Jawa ini dulu terhubung sama Yes. Cina daratan. Iya, sama Cina. Hmm. Ini semuanya dulu daratan Sundaland. Iya. Ya, makanya dia pilih Sangiran karena di sini berpotensi untuk jangka panjang, hidup jangka panjang. Makanya dia pilih di Sangiran ini berkembang berpopulasi ya sampai lebih 50% fosil ditemukan di sini. Iya. Tapi memang saya sudah ketemu paling nggak 4 pemahaman atau peneliti bahwasanya Homo erectus adalah dari Sangiran. Tapi kan ini dia jalur migrasinya itu kan membentang ribuan kilometer ya Iya. sampai ke Indonesia. Iya. Tapi kenapa di Indonesia yang paling banyak diekskavasi? Ya, karena di sini pada saat ini daratan, ini kan mencari loh, Iya. mencari yang paling banyak memang di sini populasinya. Artinya paling subur pada saat otomatis ya, suatu lingkungan, suatu daerah paling subur itu mesti dominan hewan-hewan termasuk manusia kumpulnya di situ. Makanya dia pilih di sini. Penelitian sampai sekarang itu juga ada, masih di Turkana Kenya masih banyak, di Cina juga ada. Karena manusia purba itu selain ke Indonesia ini juga ada yang ke Tiongkok di Cina. Nah di sana justru sudah mengenal api. Ya sekitar 400.000 tahun yang lalu manusia purba Homo erectus yang migrasi ke Tiongkok Cina sekitar 400.000 tahun yang lalu sudah mengenal api dari batu kalsedon tadi. Iya. Kalau di sini dikenal dengan batu lintang. Iya. Nah dia mengenal api itu sebenarnya tidak sengaja, artinya ketika dia mecah batu untuk alat peso untuk kapak, ada percikan api membakar rumput kering di sekelilingnya. Nah disitulah dia mulai kenal api. Jadi 3 tingkatan di Sangiran ini arkaik seperti ini. Ya. Kedua adalah tipit seperti ini. Yang ketiga adalah progresif. Iya. Nah seperti ini. Ini ternyata di Sangiran ini mampu mengalami perubahan struktur kepala, tulang kepalanya dari yang kecil menjadi yang besar. Inilah evolusi singkat yang ada di Sangiran, tetapi cukup sampai di Homo erectus. Nah ini rekonstruksi gajah. Nah, ini kan gajahnya. Ini gajah Stegosaurus ya. Iya. Nah itu gadingnya itu bisa 6 meter ke sini. Nah, otomatis semakin tinggi, semakin panjang gadingnya, semakin tinggi gajahnya. Ini gajah yang paling besar, populasinya paling banyak di sana, namanya gajah Stegosaurus. Stegodon. Populasinya paling banyak. Kalau dibandingkan sama gajah sekarang mungkin bisa 4-5 kali lipat. Ya? Nah ini masyarakat unik Sangiran tapi jasanya luar biasa. Ini Pak Asmorjo, ini termasuk kontributor, ya, menyerahkan fosil banyak sekali di Sangiran di museum. Ya, ini secara akademisi dia tidak sekolah,
Tapi dia punya ilmu titan karena sering menemukan fosil jadi titan. Oh ini tanah laut, ini tanah rawa, ini daratan, ini formasi kapu, ini kali bengkulu. Bahkan para ilmuwan dari Eropa pun kalau kesini sowan kesini, pengen tahu ceritanya, penasaran. Nah ini sekarang sudah sepuh, oleh kementerian sekarang diberi hadiah rumah joglo ya untuk ditempati di masa tuanya. Itu luar biasa. Oh beliau masih tapi sudah hidup sepuh. sampai sekarang. Ya, ini orang Manyarjo ya, kurang lebih 2 kilo dari sini. Ini luar biasa. Lah ini Pon Koneksual dulu mengedukasi, diajak langsung masyarakat itu ke lapangan. Diterangkan gamblang di lapangan. Nah kali ini dekat rumah saya ini ya. Ikan tropis Paleojavanecus ini rang bawah. Rang bawah. Nah, ini tahun 1978. Bukan ya. Nah, ini pas penggalian irigasi, saluran irigasi. Ini atap tengkoraknya, ini juga. Jadi tengkorak manusia purba umur itu yang perempuan sama yang laki-laki itu besar yang laki-laki. Waktu ukurannya jauh lebih besar ya, yang laki-laki ya. Nah, ini adalah jadi proses konservasi. Jadi museum ini ada paket wisatanya ya, selain keliling dan koleksi, juga ada paket wisata konservasi biasanya anak-anak sekolah. Cara merawat fosil dari lahan ke lapangan, dari lapangan ke laboratorium, cara membersihkannya pakai apa saja. Caranya gimana, itu namanya konservasi, termasuk ada mewarnai, termasuk melihat film. Itu paketnya seperti ini. Ini geding, ini panggul. Ini tulang punggung ya. Teman-teman, jadi kita akan berpindah lokasi. Jadi tadi kita udah dijelaskan banyak mengenai apa yang ada di dalam museum sana, dan kita akan berpindah lokasi ke tempat kedua ya teman-teman. Dan kita ikut naik kendaraan ke tempat yang kedua. Oke. Kita baru saja sampai di spot yang kedua, yaitu monumen triangulasi ya. Ini adalah dulu Pon Koneksual ya, ilmuwan pertama dari Jerman, warga negara Belanda, tahun 1934 penelitian di sini ya, didampingi para masyarakat lokal, Sangiran lokal, terus peneliti lokal menemukan alat-alat batu ya, batu-batunya jenisnya Gesper dan Chalcedon. Informasi ini adalah informasi aliran air dulu. Kelihatan seperti itu. Ini semuanya dulu aliran air. Nah, seperti itu. Nah, ini ada dari sana, dari sini. Jadi di dalamnya ini fosil. Memang dari UNESCO tidak boleh diambil. Ini adalah fosil gajah di dalamnya. Gajah. Tapi nggak boleh diekskavasi ya? Nggak boleh, ini memang untuk ini adalah pasir silangsir yang sangat halus sekali. Ini dulu aliran air. Ini semuanya dulu aliran air bertumpuk membawa material. Ini kan kayak ini ada silikanya juga ya, Mak ya. Ini Gesper itu biasanya coraknya di dalam bagus. Jadi kalau dipotong gitu keluar coraknya ya, Pak ya. Dulu semuanya adalah alat-alat. Ini kayak hampir. Berarti kandungan silikanya tinggi ya. Ini kan silika yang kena tekanan, dia berubah jadi seperti ini kan. Jadi bagi kalian yang datang ke sini, museum manusia purba di sini itu direkomendasiin banget untuk menggunakan jasa tour guide ya teman-teman, karena kalian akan dijelaskan secara detail mulai dari awal mula ekskavasi dan sejarah-sejarah yang ada di sini sampai dengan para tokoh-tokoh yang juga berperan besar dalam pembentukan museum di sini. Itu semua akan dijelaskan secara lengkap ya teman-teman. Jadi sangat direkomendasikan untuk kalian bisa menggunakan jasa tour guide di sini ya. Dan kebanyakan untuk para pemandunya itu juga sudah tersertifikasi dan informasi yang diberikan sudah pasti valid ya teman-teman. Jadi nggak asal memberikan informasi, tapi juga mereka sudah menguasai di bidangnya masing-masing. Oke teman-teman, kita sekarang udah sampai di lokasi yang ketiga, yaitu Museum Manusia Purba Sangiran Klaster Dayu ya teman-teman. Nah di sini juga ada berbagai macam koleksi hasil ekskavasi di wilayah Sangiran ini yang tersimpan baik di Museum Klaster Dayu ini teman-teman. Nah kita coba untuk melihat apa aja yang ada di dalam Museum Dayu ini teman-teman. Dan yang pertama kita beli tiketnya dulu ya.
Jadi untuk tiketnya 5.000 per orang. Kita 3 orang kena 15.000 ya teman-teman. Oke, jadi di pintu masuk kita langsung ditunjukkan oleh berbagai hasil ekskavasi yang mirip ya seperti yang ada di Alat-alat. iya. Ini juga ada fosil dari Stegodon juga teman-teman. Rahang bawang, ini rahang bawang. Banteng purba. Oh, dia banteng purba teman-teman. Jadi dia rahang bawah dari banteng purba. Bovidaya itu banteng-bantengan juga ya? Iya. Teman-temannya sih. Ini stiker. Oh, dia fasilitasnya sebesar ini ya, komplek museumnya. Tadi kan bilangnya Hmm. 1 hektaran ya. Iya, berarti kita mau coba untuk explore sebanyak mungkin lah ya di sini ya. Nah, untuk pintu masuknya tadi posisinya di atas ya, kita harus jalan lagi turun ke bawah. Kalau kalian suka jalan-jalan, enak-enak aja lihat. Oh, Pak Anjungan untuk oh, ini ada kayak Tarik sayang. Tarik. Jangan dibiasakan mendorong pintu yang harus ditarik. Itu bikin rusak ya. Jadi ini fauna yang ada di sini ya, mulai dari Stegodon, terus badak Jawa, Jawa. jepitan, ya kan, Itu banteng, banteng-banteng. ada banteng, ada rusa. Ini diperkirakan 150.000 sampai 100.000 tahun yang lalu ya. Iya, itu banteng. Ini paha, fragmen tulang paha Gajah Purba. Dia ditemukan tahun 2012. 250.000 tahun yang lalu di sini fasenya adalah itu sabana ya, pada rumput. Nah, makanya di sini banyak kerbau, banteng, sapi, babi hutan. Nah, kita sampai di anjungan kedua yaitu Anjungan Kapuk. Kita coba lihat ya apa yang ada di dalam teman-teman. Oh, ini adalah Anjungan Kapu. Lapisan Kapu itu yang berusia 750.000 sampai 250.000 tahun yang lalu. Nah, lapisan ini apa ya? Usianya lebih tua dari yang ada di atas sana tadi teman-teman. Dan untuk lapisan ini kita bisa melihat hewan-hewan apa aja yang hidup di lapisan ini ya teman-teman. Jadi untuk banteng, badak dan juga Stegodon sudah ada di lapisan ini semenjak tahun-tahun itu ya teman-teman. Dan ini nih adalah tengkorak dari banteng purba. Untuk ukurannya relatif lebih besar ya daripada banteng yang modern atau yang ada di zaman sekarang ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke anjungan selanjutnya ya teman-teman. Jadi di sini semuanya itu bertahap dan beralur. Kita bisa mengikuti alurnya untuk melihat anjungan-anjungan yang ada di sini. Jadi kalian nggak usah khawatir, kalian akan melewatkan satu lapisan tanah tertentu, kalian bisa terus mengikuti alur ini untuk melihat semua lapisan-lapisan itu beserta apa-apa saja yang udah diekskavasi dari situ. Ini dia yang diperkirakan berusia sekitar 900.000 tahun yang lalu teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja. Nah, untuk lapisan Grensbank itu adalah lapisan ketiga yang ada di bawah dari lapisan kabuk. Tebalnya hanya sekitar 60 sampai 120 cm teman-teman, atau 0,6 sampai 1,2 meter. Dan dia juga ikut terangkat dan juga terekspos bersamaan dengan lapisan-lapisan yang lain ya. Nah, kita di sini juga bisa menemukan fragmen gading Gajah Purba yang ada di lapisan ini teman-teman. Dan ini perkiraan apa-apa aja fauna yang ada di masa 900.000 tahun yang lalu teman-teman di wilayah Sangiran ini.
termasuk kura-kura air tawar yang tadi nggak kita temukan di lapisan Papua. Oh, itu ada tempat itu ruangan pameran juga. Kita masuk ke ruang diorama dulu teman-teman. Nah, inilah masa di mana daerah sini merupakan rawa-rawa. Ini adalah awal permulaan bagaimana manusia itu bisa berdiri di atas dua kaki, teman-teman. Ada sebuah teori yang mengatakan kalau rawa-rawa ini yang menyebabkan manusia purba ini terpaksa untuk berdiri di atas dua kaki. Oh, ini banteng sebesar ini ya. Wah, gila teman-teman. Kalau kalian lihat nih, coba kan berdiri sini kan biar jadi perbandingan ukuran bantengnya. Gede banget teman-teman. Mungkin sekitar 4-5 ton kali ya ini banteng ya. Luar biasa gede. Di sini kita juga bisa lihat beberapa tulang dari stegodon ya. Kita bisa sentuh kali ini boleh disentuh teman-teman. Untuk tulang yang ini kan dia sudah dipreservasi sedemikian rupa. Sini kita lihat juga ada rahang bawah dari stegodon, dan ini ada tulang kaki depan bawah. Tapi luar biasa banyak ya yang berhasil diekskavasi di sini teman-teman. Ya sangat layak lah kalau tempat ini tuh menjadi warisan dunia, warisan budaya dunia yang ada di Indonesia. Nah, ini beberapa batu ametis yang digunakan sebagai ujung tombak ataupun senjata ya. Dan ini kita bisa menemukan yang warna merah, ada yang warna putih. Oh, dia dinamakan batu serpih teman-teman. Fungsinya itu seperti pisau ya, untuk memotong daging ataupun kulit ya. Di sini di Komplek Dayu kita juga bisa menemukan replika dari fosil tengkorak S17 ya, Homo erectus sangiran 17 teman-teman. Tapi ini hanya merupakan replika ya. Bentuknya yang paling mendekati utuh teman-teman. Ini adalah salah satu penemuan besar ya di dunia arkeologi ya teman-teman. Dan istimewanya, Sangiran itu telah menyumbang 50% dari temuan fosil Homo erectus di seluruh dunia, teman-teman. Kalian bisa bayangkan, setengah dari semua temuan fosil Homo erectus di seluruh dunia itu disumbangkan hanya dari Sangiran aja. Itu jumlah yang luar biasa ya, teman-teman. Kita bisa bayangkan bagaimana tanah ini dulunya dipenuhi oleh kehidupan manusia-manusia purba beserta dengan fauna-fauna purba itu. Ya, di mana mereka bermigrasi beribu-ribu kilometer dari benua Afrika hingga sampai ke Sangiran ini teman-teman, dan meninggalkan berbagai jejak budaya dan juga fosil-fosil yang bisa kita nikmati sekarang, kita bisa ekskavasi dan teliti di masa modern ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk perjalanan kita di sekitar Museum Purba Sangiran akan kita akhiri di sini ya. Dan kita mengakhirinya di klaster Dayu ini teman-teman. Rencananya kita akan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke daerah istimewa Yogyakarta dan akan mengunjungi tempat-tempat lain yang pastinya akan lebih menarik ya teman-teman. Ikuti terus perjalanan kita dan terima kasih sudah menonton. Bye bye teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.